Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizal Husseini Siregar dengan NIM 121-19009 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang Certificate Peer Reviewer Course. Nah, materi ini adalah materi dari Stadium General yang dosen pengampunya sendiri Bapak Tias dari dosen Prodi Teknik Industri Angkatan 2021. Oke, langsung saja kita masuk ke modul 4. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Certificate Peer Reviewer Course. Oke, di sini ada yang pertama, perbedaan artikel review dengan artikel penelitian. Yang pertama, tidak ada metode atau data dalam artikel review, kecuali jika itu adalah meta-analisis atau tinjauan sistematis. Yang kedua, review harus mengevaluasi secara adil sampai literatur yang luas. Yang ketiga, review biasanya diharapkan dibaca oleh khalayak yang lebih luas. Mereka dapat digunakan sebagai alat bantu atau untuk memperkenalkan topik kepada peneliti baru. Yang keempat, kebaruan sebuah resensi adalah memiliki sesuatu yang baru untuk dikatakan daripada menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang kelima, dalam beberapa kasus, resensi hanya dikirimkan dengan undangan dari editor atau dengan konsultasi terlebih dahulu dengan editor. Nah, berikut adalah gambaran besar bagaimana peer review artikel review dibandingkan dengan review artikel penelitian. Nah, berikut adalah beberapa kesamaannya. Yang pertama, bersikap profesional dan objektif. Yang kedua, memahami pedoman dan harapan jurnal. Tetapi yang ketiga, tidak perlu menyalin atau menjadi polisi format. Yang keempat, bekerja dengan editor, terbuka dengan konflik atau keterlambatan. Yang kelima, tugas Anda adalah membantu memperbaiki manuskrip, bukan memberikan alasan mengapa manuskrip tidak boleh diterbitkan. Nah, berikut adalah beberapa perbedaan dari peer review artikel review dibanding dengan review artikel penelitian. Yang pertama, komunikasi yang baik dan tulisan yang mudah diakses penting untuk penelitian, tetapi penting untuk artikel ulasan. Yang kedua, tidak ada metodologi analisis data statistik untuk dievaluasi dalam ulasan. Yang ketiga, kebaruan dalam ulasan harus dinilai pada diskusi daripada hasil. Yang keempat, sangat penting untuk membedakan konsensus dari pendapat penulis dalam ulasan. Yang kelima, ketepatan waktu topik adalah kesepakatan yang lebih besar dalam artikel ulasan. Nah, siapa yang mungkin diundang untuk mengulas artikel review nih, teman-teman? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, umumnya siapa saja yang akan mengirimkan ke jurnal yang sama penelitian terbaru atau keahlian penerbitan dalam topik seseorang yang karyanya telah dikutip dalam naskah review. Yang kedua, editor. Editor mempertimbangkan rekomendasi penulis. Saya biasanya mengundang semua peninjau yang disarankan, kecuali mereka sudah meninjau manuskrip lain. Ada konflik yang jelas, saya tidak berpikir mereka memiliki keahlian tepat. Saya tidak pernah mengundang peninjau lawan, tetapi Anda tidak dapat menentang Universitas Stanford atau negara Prancis. Yang ketiga, postdoc dan peneliti karir awal lainnya dapat menjadi peninjau yang sangat baik. Yang keempat,
Peneliti yang lebih mapan, jangan ragu untuk sertakan peserta pelatihan Anda. Tetapi beritahu editor, jangan khawatir tentang tanda baca, format, dan bahasa. Tata bahasanya. Nah, di sini ada how to write a helpful peer review report menurut Zoe Mullen. Cara penulisan laporan tinjauan yang bermanfaat komentar kepada penulis, ada poin-poinnya nih teman-teman. Yang pertama adalah pertimbangan umum, yang kedua daftar periksa dan pedoman, yang ketiga struktur keseluruhan, yang keempat bagian demi bagian. Pertimbangan umum melakukan, jadilah profesional dan sopan. Kedua, bersikaplah objektif, konstruktif, dan spesifik. Yang ketiga, baca seluruh makalah sebelum memulai, termasuk lampiran. Yang keempat, ikuti pedoman jurnal. Yang kelima, konsisten dengan komentar rahasia Anda kepada editor. Yang terakhir, ingat bahwa tujuannya adalah membantu penulis dalam memperbaiki karya tulisnya. Nah, yang selanjutnya adalah pertimbangan umum. Tidak melakukan. Tulis apapun yang Anda sendiri tidak akan senang menerimanya. Yang kedua, baris demi baris mengedit makalah, copy editor melakukan itu. Yang ketiga, minta penulis untuk memasukkan referensi ke karya Anda sendiri kecuali benar-benar diperlukan. Yang keempat, meminta analisis atau eksperimen tambahan kecuali jika itu penting untuk mendukung klaim yang dibuat dalam naskah saat ini. Struktur keseluruhan. Nah, di struktur keseluruhan kali ini terdapat paragraf awal yang dimana paragraf awal ikhtisar singkat dari makalah saat Anda menafsirkannya dengan pemikiran tentang kontribusinya terhadap bidang secara keseluruhan dan ringkasan kekuatan dan kelemahan tingkat atas. Selanjutnya adalah pernyataan untuk mempertimbangkan atau dipertimbangkan apakah penelitian ini menambah pengetahuan saat ini, apakah itu menantang paradigma yang ada, apakah itu penting. Nah, selanjutnya adalah fundamental of peer review. Research and publishing ethics. Research and publishing ethics. Riset dan etika penerbitan. Apa artinya menjadi seorang penulis? Seorang penulis umumnya dianggap sebagai seorang yang telah memberikan kontribusi intelektual substansif untuk sebuah studi yang diterbitkan. Nah, jenis penulis pertama, orang yang melakukan atau mengawasi pengumpulan data, analisis, penyajian, dan interferensi hasil dan juga menyusun makalah untuk diserahkan rekan penulis. Selanjutnya adalah membuat kontribusi intelektual untuk analisis data, meninjau setiap draft makalah, harus dapat mempresentasikan hasil, mempertahankan implikasi, dan mendiskusikan keterbatasan studi. Selanjutnya adalah tanggung jawab penulis utama ke pengarang. Laporkan hanya data yang nyata dan tidak dibuat-buat keaslian. Deklarasikan konflik kepentingan, kirim ke satu jurnal pada satu waktu. Nah, apa sih plagiarisme atau plagiat itu dan bagaimana cara mendeteksinya? Nah, plagiarisme itu adalah perampasan ide, proses, atau kata orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai, termasuk
yang diperoleh melalui tinjauan rahasia, proposal, penelitian, dan manuskrip orang lain. Nah, di sini dijelaskan cara mendeteksi plagiat tersebut. Yang pertama adalah cross-check. Adalah database besar berisi 30 juta artikel dari 50.000 jurnal dari 400 lebih penerbit. Perangkat lunak memberitahu editor tentang kesamaan apapun di antara Anda, artikel, dan database besar artikel yang diterbitkan. Banyak jurnal Elsevier sekarang memeriksa setiap mengirimkan artikel menggunakan cross-check. Tinjauan sejawat sangat penting. Karena apa? Yang pertama, meningkatkan kualitas makalah yang diterbitkan. Yang kedua, memastikan pekerjaan yang sebelumnya diakui. Yang ketiga, menentukan pentingnya temuan. Yang keempat, mendeteksi plagiarisme dan penipuan. Dan yang terakhir, memainkan peran sentral dalam mengembangkan karir akademik. Menganut prinsip-prinsip yang pertama, ini adalah konsep yang dipahami dengan baik. Yang kedua, tanpa itu tidak ada kontrol dalam komunikasi ilmiah. Yang ketiga, editor jurnal mengevaluasi dan menolak artikel tertentu sebelum peer review eksternal. Di sini jelaskan pandangan editor apa yang membuat resensi bagus. Yang membuat resensi bagus, yang pertama memberikan laporan yang menyeluruh dan komprehensif. Yang kedua, menyampaikan laporan tepat waktu. Yang ketiga, memberikan komentar yang beralasan untuk penulis. Yang keempat, memberikan kritik yang membangun. Yang kelima, menunjukkan objektivitas. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi yang jelas kepada editor. Oke, berikut adalah komentar untuk editor. Mengomentari kebaruan dan signifikansi. Yang kedua, merekomendasikan apakah manuskrip tersebut layak untuk diterbitkan. Going through peer review, jenis-jenis editor. Yang pertama adalah pemimpin di redaksi, yang kedua redaktur rekan, yang ketiga asisten editor, yang keempat editor khusus, yang kelima redaktur pelaksana. Nah, di sini ada pengertian peer review sendiri. Peer review sendiri adalah suatu proses di mana karya ilmiah diperiksa oleh sekelompok ahli di bidang yang sama untuk memastikannya memenuhi standar atau kualitas yang diperlukan sebelum diterbitkan atau diterima oleh pembacanya. Tipe dari peer review ya teman-teman. Yang pertama ada single, blind ulasan anonim. Yang kedua ada double, blind baik penulis ataupun pengulas anonim. Yang ketiga, penidentitas reviewer diungkapkan. Yang keempat, post publication peer review, tinjauan sejawat pasca publikasi. Telah dikatakan bahwa peer review adalah penerbitan terburuk kecuali semua yang lain yang telah dicoba. Bebas setelah Winston Churchill 1874 sampai 1965. Mungkin itu saja dari materi Certificate Peer Review Course pada kali ini teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga pendengar atau pembacanya dapat
menyerap ilmu yang bermanfaat dari presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.